Bismillah, kita ulang lagi ya. Kita mulai lagi. Kita mulai lagi apa yang sempat terputus gara-gara wifi ini. Karena emang mohon maaf akhir-akhir ini memang lagi bermasalah ini wifi-nya. Oke, Bismillah, al-istithna. Al-istithna. Apa itu al-istithna? Ya, pengertian dan juga pembahasannya. Baik. Pertama-tama kita masuk ke contohnya dulu ya. Contoh dari al-istithna. Hadara al-asdiqa illa aliyan. Teman-teman udah pada datang kecuali Ali. Qara'tul kitaba illa safhataini. Saya sudah baca buku itu kecuali 2 halaman, kecuali 2 lembar. Najahatul labu illa taliban. Semua semua murid itu najih, berhasil lulus kecuali satu orang talib, kecuali satu orang murid ya. Oke. Jadi al-istitsna itu kalau kita terjemahkan adalah pengecualian ya. Mengecualikan sesuatu dari kelompoknya ya. Ini tolong di close ya kameranya. Ya, mau on kamera nggak apa-apa. Tapi selanjutnya tarifnya ya. Kalau begitu, apa sih istisna itu? Ya, pengertian istisna itu apa? Ya. Kita lihat di atas ini. Najahatul labu illa taliban. Semua murid itu lulus kecuali satu orang ya. Tadi kita bagaimana kita menerjemahkannya itu kita mengecualikan sesuatu dari kelompoknya ya. Bahasa Arabnya bagaimana? Ya. Huwa al-ikhraju bi illa au ihda akhwatihi ya. Yaitu mengeluarkan satu hal tersebut ya, baik itu dengan illa atau saudara-saudaranya ya. Berarti kan bukan cuma illa doang nih ya. Berarti ada illa dan kawan-kawannya, apa itu hasya dan lain sebagainya ya. Nanti kita pelajarin insyaallah ya. Yaitu mengeluarkan satu hukum dari seseorang tersebut, dari satu hal tersebut dari kelompoknya ya, min hukmin sabik ya. Kita lihat di sini ya, at-tullab ya. Madza waqa'a alaihim ya. Si tulab ini apa yang terjadi pada mereka? Yang terjadi kepada mereka adalah najaha, najih, lulus ya. Illa taliban, kecuali satu orang talib ya, kecuali satu orang talib. Nah, orang talib ini nih dia itu tidak najih, rosib ya. Ya berarti kita nukhriju taliban minat tulab an-najihin ya. Kita mengeluarkan ya, mengecualikan satu orang talib ini dari talib-talib ya, dari tulab yang najih, tulab yang berhasil, tulab yang lulus ya. Itu pengertiannya. Terus arkanul istisna. Arkanul istisna. Arkanul istisna itu ada 3 ya. Ada mustasna minhu, ada tul istisna sama mustasna ya. Jadi kalau misalkan kalian tanya arkanul istisna, apa aja arkanul istisna? Arkanul istisna itu ada 3, yaitu mustasna minhu, ada tul istisna sama mustasna ya. Kita ambil contoh di sini, hadarul asdiqa'u illa aliyan. Teman-teman sudah pada datang kecuali Ali. Nah, bagaimana kita menentukan suatu kalimat itu adalah istisna ya? Yang paling gampang, yang paling jelas itu adalah kita lihat adatul istisnanya ya. Di sini apa adatul istisnanya? Adatul istisnanya di sini adalah illa ya.
Nah, adatul istisna udah ketemu nih. Ya. Adatul istisna udah ketemu. Kita lihat sebelumnya. Apakah sebelumnya ada isim? Oh, sebelumnya ada isim. Al-asdiqo. Tahu dari mana isim? Ada alif lamnya. Nah, maka dia dinamakan mustatsna minhu. Ya. Jadi isim sebelum adatul istisna adalah mustasna minhu. Isim sebelum adatul istisna adalah mustasna minhu. Dan yang setelah al istisna ya adalah mustasna ya. Nah, jadi pertama-tama yang dicari adalah adatul istisna-nya, terus selanjutnya apakah sebelumnya ada isim? Kalau ada berarti dia adalah mustasna minhu. Kalau nggak ada ya berarti nggak ada. Nah, baru setelahnya dilihat setelah ilah disebut dengan mustasna. Asalibul istisna. Selanjutnya adalah asalibul istisna. Bagaimana sih bentuk-bentuk istisna itu? Ya, istisna itu ada bentuk-bentuknya, ya ada bentuk-bentuknya, ada macam-macam bentuknya, ya ada 4. Sebenarnya ada 6, cuman kita hanya ambil 4 ya supaya kita fokuskan, kita sesuaikan dengan apa yang ada di dalam kitab. Ya. Asalibul istisna itu ada 4. Ya, apa aja? Pertama adalah istisna uttam. Apa itu istisna uttam? Dzukira fihi mustasna minhu adalah yang mustasna minhunya disebutkan ya. Apa tadi mustasna minhu? Mustasna minhu itu adalah isim sebelum ila. Di sini ada sebelum ila ada isim enggak? Ada. Oh iya ada. Al asdiqo berarti al asdi karena dia ada mustasna minhunya berarti dia disebut dengan istisna uttam. Selanjutnya ada istisna'u naqis. Ya, apa itu istisna'u naqis? Ma dzukira fihi mustasna minhu. Ya, anak kurangin harusnya ada alladzina di sini. Alladzi ma dzukira fihi mustasna minhu ya. Yaitu yang pada kalimat tersebut tidak ada mustasna minhunya. Kita ambil contoh di sini ma raja'a illa aliyun. Sebelum illa enggak ada isim ya, sebelum illa enggak ada isim. Karena sebelum illa enggak ada isim berarti dia adalah istisna'un naqis. Nah, selanjutnya adalah istisna'u mujab. Apa itu istisna'u mujab? Ayyakuna qabla illa sabitan. Nah, kalau misalkan mujab ini kita ngelihatnya sebelum illa. Kalimat sebelum illa, kita ngelihatnya kalimatnya ya, bukan isimnya. Apakah kalimat sebelum illa itu berbentuk positif atau negatif? Apa itu positif? Kalau misalkan positif itu tidak ada harfun nafi dalam kalimat tersebut. Harfun nafi itu apa? Ma, la ya, ma akala, ma khoroja, lam yakul, lam yakhruj. Nah, itu adalah nafi. Kalau misalkan nggak ada ma atau la sebelum fiilnya ya, maka dia adalah mujab ya atau positif. Kalau misalkan manfi itu negatif. Apa itu manfi? Yang paling gampang sih ada huruf ma ya atau la-nya ya. Ma atau la sebelum kalimat ilahnya ya. Jadi kalimat sebelum ilah itu pada fiilnya ya ada huruf la atau ma-nya. Ya. Gampangnya seperti itu. Selanjutnya adalah suarul istisna. Ya, suarul istisna. Maksudnya apa suarul istisna? Yaitu istisna dengan illa ya. Tadi kan kita udah tahu nih apa namanya asalibnya ya. Yaitu kalau misalkan dia ada mustasna minhunya disebut dengan tam. Kalau misalkan nggak ada mustasna minhunya disebut dengan nakis. Kalau misalkan bentuk kalimat sebelum ilahnya adalah positif disebut dengan mujab. Kalau bentuk kalimat sebelum ilahnya itu adalah negatif maka disebut dengan manfi. Apa itu positif? Apa itu kalimat positif? Apa itu kalimat negatif? Kalimat positif adalah kalimat yang tidak ada bentuk penafian ya, peniadaan ya. Bentuknya positif ya. Penetapan, saya pergi, saya berangkat. Nah, itu bentuk kalimat positif. Bentuk kalimat negatif itu tidak ya, tidak keluar, tidak masuk, tidak makan. Nah, itu adalah manfi. Nah, jadi ketika kalimat sebelum ilahnya itu ada huruf ma atau huruf la-nya berarti dia adalah manfi ya. Suwarul istisna yaitu bagaimana sih bentuk istisna biillah. Bentuk-bentuk istisna biillah beserta hukumnya itu bagaimana? Ya.
Yang pertama adalah ketika si istisna itu adalah tam mujab. Ya. Apa tadi tam? Tam itu adalah mustasna minhunya disebutkan. Ya, tam itu mustasna minhunya disebutkan. Mujab. Apa itu mujab? Yaitu kalimat sebelum ilahnya dalam bentuk positif. Ya. Pertama kita lihat dulu nih. Sebelum ilah, apakah sebelum ilah ada isim? Al-asdiqo. Oh, sebelum kalimat ilah ada isim. Ya, berarti dia itu tam. Ya. Dan apakah bentuk kalimat sebelum ilah ya? Bedakan antara kata sama kalimat ya. Kalau kata itu cuma satu doang ya. Al-asdiqo itu kata, roja'a itu kata. Tapi ketika digabungkan roja'a sama al-asdiqo digabungkan itu berbentuk kalimat ya. Dia adalah kalimat roja'al asdiqo. Nah, kita lihat di sini kalimat roja'al asdiqo, apakah dia bentuk positif apakah bentuk negatif? Roja'al asdiqo, di situ nggak ada huruf la, nggak ada huruf ma ya. Berarti dia berbentuk positif. Maka dia disebut dengan tam mujab. Ya. Begitu juga contoh kedua. Hadaratul labu illa zaidan. Syaribtul adwiyata illa wahidan. Ya. Semua bentuk kalimatnya positif dan ada mustasna minhunya. Ya. Ketika kalimat sebelum illanya itu berbentuk positif dan juga mustasna minhunya itu ada ya, mustasna minhunya disebutkan ya. Berarti apa sebutannya? Sebutannya adalah istisna'u tam mujab. Maka dia si mustasnanya apa tadi mustasna? Yaitu isim sebelum illah ya. Aliyan, Zaidan dan Wahidan mereka semua wajib nasab ya. Wujubu nasbil mustasna. Si mustasna ya, si mustasna kalau misalkan kalimat sebelum illah ya berbentuk positif dan juga mustasna minhunya disebutkan, si mustasna itu wajib mansub ya. Roja'al asdiqa'u illa aliyan. Nah, coba kita i'rabkan. Roja'a fi'al madhi mabni. Al asdiqa fa'ilun marfu'un. Wa alamatu raf'ihi dhammah dhahirah fi akhirih illa. Illa ini adatul istisna mansub mabni afwan. Terus aliyan ya. Aliyan. Aliyan mansubun bil istitsna. Zaidan mansubun bil istisna. Wahidan ismun mansubun bil istisna ya. Jadi ketika kalimat sebelum ilahnya itu ada apa namanya? Ada mustasna minhunya dan bentuk kalimatnya itu positif, maka si mustasnanya ya, maka si mustasnanya itu wajib harus apa namanya? Harus mansub ya. Itu keadaan pertama. Selanjutnya keadaan kedua. Keadaan kedua adalah istisna'u tam manfi. Apa itu tam manfi? Ya, adalah pertama kita lihat dulu tam ya. Apa itu tam? Tam itu ada isim sebelum illah. Ya. Kita lihat sebelum illah apakah ada isim. Kita lihat di contoh pertama. Lam yarji al asdiqa illa aliyan. Oh ada al asdiqa. Ada isim. Tahu dari mana isim? Ada alif lam. Ya. Ma hadaratul labu illa zaidan. Sebelum illah ada isim nggak? Oh ada. Ada atulab. Tahu dari mana isim? Dia ada alif lamnya. Nah, berarti dia isim. Ya, berarti dia tam nih ya. Kenapa tam? Karena apa namanya? Karena ada mustasna minhu atau ada isim sebelum illah ya. Ada isim sebelum illah. Selanjutnya adalah apakah dia mujab atau manfi? Ya, kita lihat bentuk kalimatnya sebelum illah. Lam yarji'i al asdiqa'u. Lam yarji'u atau lam yarji' al asdiqa ya. Lam yarji' al asdiqa. Ada kalimat lam di situ ya. Lam itu adalah salah satu huruf nafi ya. Oh, di situ ada huruf nafi di situ. Berarti bentuk kalimatnya adalah bentuk negatif atau manfi. Ya. Kita lihat contoh kedua. Contoh kedua juga ada huruf ma di sini. Ma hadoro, tidak hadir. Ya. Begitu juga di contoh ketiga, ma syaribtu, ada maknya ya. Masing-masing ada maknya di sini ya.
Berarti masing-masing contoh di sini itu adalah bentuk kalimatnya manfi, ya. Tam manfi. Tam ketika ada isim sebelum illa, dan manfi adalah ketika bentuk kalimat sebelum illa itu bentuknya adalah negatif atau ada peniadaan pada kalimat tersebut. Ya. Lam yarji' al-asdiqa ma hadaratul lab ma syaribtul adwiyah wa ma asbah dzalik. Ya, dan lain sebagainya, contoh lain sebagainya, ya. Nah, maka si mustasna, ya, apa tadi mustasna? Yaitu isim setelah illa, ya. Mustasna yaitu isim setelah illa, dia punya dua keadaan i'rab di sini, ya. Yang pertama adalah nasab, ya. Kalau misalkan nasab, i'rabnya bagaimana? Aliyan ismun mansubun bil istitsna. Itu kalau misalkan dia itu mansub. Kalau misalkan marfu', marfu' itu apa namanya? Itba', ya. Itba'u ini nih. Nah, kalau misalkan dia rofa, ya, kita ngelihatnya itu adalah si mustasna minhunya. Mustasna lam yarji' al asdiqa'u. Lam yarji' al asdiqa'u di sini dia rofa. Ini salah ini anak, ya. Di sini ini anak salah, harusnya di sini wahidan ini. Nah, maka ini ngelihat di sini, ya. Ya. Ngelihat si mustasna minhunya. Kalau misalkan mustasna minhunya itu rofa, ya maka di sini juga rofa, ya. Itu kalau misalkan mau apa namanya? Itba', ya. Mau i'rab apa namanya? I'rab mustasnanya dengan itba', seperti itu, ya. Dan keadaan terakhir adalah istisna'u naqis manfi. Naqis manfi. Apa itu naqis? Naqis itu yang tidak ada isim sebelum illa. Ma sahibtu illal akhyara. Sebelum illa apakah di sini ada isim? Tidak ada. Ma fahima illa zaidun. Sebelum illa pada contoh kedua apakah di sini ada isim? Tidak ada, ya. Di sini tidak ada isim, di sini juga nggak ada isim. Ma kharajtu illa bil hakibah. Sebelum illa apakah di sini ada isim? Tidak ada, ya. Maka mereka disebut dengan apa? Istisna yang seperti ini disebut disebut dengan naqis, ya. Yaitu ketika sebelum illa kalimat apa sebelum illa tidak disebutkan mustasna minhu. Selanjutnya adalah manfi. Apa tadi manfi? Manfi itu adalah kalimat sebelum illanya itu berbentuk negatif, ya. Kita lihat contoh pertama. Ma sahabtu. Kalimat sebelum illanya adalah ma sahabtu. Ada huruf ma di sini, berarti di sini ada penafian, maka disebut dengan istisna manfi. Kenapa? Karena ada huruf nafi di sini. Contoh kedua, ma fahima illa zaidun. Ada ma di sini, berarti dia manfi. Ma kharajtu illa bil hakibah. Ada ma di sini, berarti dia manfi, ya. Ketika kalimat di sini, ya, kalimat di sini apa namanya? Istisna di sini itu nakis manfi, yaitu mustasna minhunya tidak disebutkan dan juga bentuk kalimat sebelum ilahnya itu adalah bentuk negatif, maka apa yang terjadi pada si mustasna, yaitu isim sebelum ilah, apa yang terjadi pada dia? Yu'rabu hasba mauqi'al mustasna, ya. Si mustasna ini di'irabkan berdasarkan kedudukan dia dalam i'rab. Maksudnya bagaimana? Oke, biar gampang, anggap aja ilahnya itu nggak ada, ya. Ya, anggap aja ilahnya nggak ada. Anggap aja ilahnya nggak ada di sini. Ya. Anggap aja di sini ilahnya nggak ada, ya. Ma sahabtu al akhyara, ya. Ma sahabtu. Di sahabtu sudah ada fi'il, yaitu sahabat, dan fa'ilnya berupa tu. Ketika fi'il sama fa'il sudah terpenuhi, berarti tinggal apa? Tinggal maf'ul, ya. Maka yang pertama di sini dia ini mansub, ya kan?
Dari mana mansub? Mansubnya dengan fathah. Kenapa fathah? Karena dia jamak taksir, ya. Maka dia di sini adalah mansubun. Sorry, terus agak jelek ya. Mansubun. Kenapa mansub? Li'annahu maf'ulun bihi. Ya. Ini yang pertama, ya. Yang kedua, ma fahima illa Zaidun, ya. Nggak ada yang faham kecuali Zaid. Nah, maka di contoh kedua ini fiilnya sudah ada, tinggal dicari aja nih pelakunya siapa, ya. Ma fahima Zaidun. Nah, ada fiil, berarti setelah fiil apa biasanya? Setelah fiil itu adalah fa'il. Maka Zaidun di sini adalah fa'il. Ciri-ciri fa'il itu apa? Ya, ciri-ciri fa'il itu salah satunya dia adalah rofa, ya. Nah, isim mufrad kalau rofa itu dengan apa? Kalau rofa dia dengan dhammah. Kita lihat di sini dia rofa dan juga posisi dia itu setelah fi'il, maka dia kedudukannya di sini adalah fa'ilun. Ya. Fa'ilun marfu'un. Seperti itu, ya. Yang terakhir adalah ma kharajtu bil haqibah. Karena sebelum isimnya itu ada ba, ya. Ba itu salah satu huruf apa? Ba itu adalah salah satu huruf jar, ya. Ba itu adalah salah satu huruf jar, maka ketika isim bertemu dengan salah satu huruf jar, maka dia menjadi majrur. Isim mufrad majrurnya dengan apa? Majrurnya dengan kasroh, ya. Ma kharajtu berarti di sini al-haqibah di sini adalah majrurun. Majrurun bimada? Majrurun biharfil ba. Tayyib. Sebelum kita masuk ke al-istisna bi ghairi wasiwa, ada yang mau ditanyakan nggak? Ya, tentang al-istisna bi illa, ya. Terutama yang semester seminggu kemarin udah masuk, ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ya. Soal ini kan materi Anda ulangi lagi, sengaja Anda ulangi lagi supaya enak, ya, supaya nggak kepotong. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut. Yaitu al-istisna bi ghairi wasiwa. Apa perbedaan antara istisna bi illah sama istisna bi ghairi wasiwa? Ya, jangan mainan, ya. Jangan mainan, ya. Oke, kita lihat dari bentuknya dulu, ya. Keadaan istisna bi ghairi wasiwa itu sama dengan istisna bi illah, ya. Yaitu mereka contoh yang pertama adalah tam mujab. Apa tadi tam? Tam itu ketika sebelum sebelum adatul istisna-nya itu ada isim. Pertama kita cari dulu adatul istisna-nya mana di sini. Di sini adatul istisna-nya adalah ghaira, ya, atau siwa. Ya. Ghaira atau siwa. Ghaira atau siwa, ghaira atau siwa, ya. Ketika sebelum adatul istisna itu ada isim, ini adalah at-tulab, al-asdiqa, al-azhar. Maka dia disebut dengan mustasna minhu, ya. Dan ketika mustasna minhu-nya disebutkan, maka dia disebut dengan istisnaun tam, ya. Bentuk kalimatnya disebut dengan istisnaun tam, ya. Dan kita lihat sebelum ghaira atau siwa ini, apakah bentuk kalimatnya itu positif atau negatif? Hadaratul lab, raja'al asdiqa, qataftul azhar. Nah, masing-masing dari ketiga contoh ini tidak ada harfun nafi di sini. Tidak ada la, tidak ada lam, tidak ada ma, ya. Berarti mereka bentuk kalimatnya itu positif.
Maka apa yang terjadi pada si mustasna? Apa tadi mustasna? Yaitu isim setelah adatul istisna. Ya, kalau sini isim setelah ghaira atau siwa. Ya. Tariq, Zaid sama Zahrah. Yang pertama adalah majrurun bil idofah. Yang pertama adalah dia i'rabnya adalah majrur. Ya. Majrur itu dengan apa ciri-cirinya? Ya beda-beda tergantung keadaan. Kalau misalkan dia mufrad, maka dengan kasroh. Kalau misalkan dia jamak mudzakkar salim atau musanna itu dengan ya. Ya. Karena di sini Anda ambil contohnya itu mufrad ya, maka mereka semua majrur majrurun majrurun bil idhafah. Ini Anda salah tulis harokat lagi. Nanti ya Anda kasih PDF-nya dengan perubahannya nanti ya. Baik. Atau bisa jadi dia itu i'rabnya itu bukan majrur tapi mansub ya. Ketika mansub sama seperti sebelumnya, itu mansubun bil istisna ya. Mansubun bil istisna ya. Seperti di sini Tori, Kon, Zai dan Zahrotan. Itu siapa itu yang Oke, selanjutnya adalah bentuk kedua dari istisna bil ghairi wasiwa. Ya. Istisna tam manfi. Yaitu ketika sebelum ghaira disebutkan isimnya ya. Ada isim sebelum ghaira, akan tetapi bentuk kalimatnya itu adalah bentuk kalimat negatif. Ma hadara, ma roja'a, ma qataftu ya. Masing-masing dari contoh tersebut, masing-masing contoh yang ada di sini semuanya itu dalam bentuk nafi ya. Tahu dari mana nafi? Ada harfu nafi di sini itu ma ya. Ma ya. Berarti dia bentuknya adalah istisna'u manfi. Terus kita lihat apakah dia tam atau nakis ya. Sebelum ghaira apakah ada isim? Oh ada ya. Sebelum ghaira ada isim, berarti dia adalah tam. Berarti istisna'u tam manfi. Kalau misalkan seperti ini ya keadaannya ya, apa yang terjadi pada si ghaira atau siwa dan juga si si mustasnanya. Adapun untuk mustasna ya, untuk mustasna hanya berlaku pada dia satu hukum, yaitu majrurun ya. Majrurnya dengan apa? Majrurun bil idhafah. Ya. Mustasna di sini ya, yaitu isim setelah ghaira ya, atau isim setelah adatul istisna, wajib harus mutlak, nggak boleh diganggu gugat ya. Majrurnya dengan apa? Majrurun bil idhafah. Idhafahnya dengan apa? Idhafahnya dengan ghaira atau dengan siwa ya. Adapun si adatul istisna, si ghaira atau siwa ya, maka dia ada dua keadaan untuk si ghaira. Yang pertama, dia itu adalah mansub ya. Kalau mansubnya dengan apa? Mansubnya kenapa? Ya. Oh ghaira. Ya kalau misalkan kita bilangnya ghaira, maka kita bilangnya dia mansubun bil istitsna. Ya. Adapun kalau misalkan kita bilang ghairu ya. Ya. Ghairu rafa. Kenapa dia bisa rafa ya? Marfu'un likaunihi ma badalan limustasna minhu. Ya, tadi kan kita bilangnya mudhaf ilaih, ya kan? Mudhaf ilaih. Berarti si ghairu ini ya, si ghairu kalau misalkan dia kedudukannya adalah rafa, dia itu adalah sebagai badal ya, atau sebagai pengganti dari mustasna minhu, yaitu kalau di sini adalah at-tullab ya.
Kalau di sini adalah al-azhar. Ya. Seperti itu, ya. Selanjutnya adalah istisna naqis manfi. Ya. Istisna naqis manfi. Apa itu naqis manfi? Naqis itu tidak ada isim sebelum adatul istisna. Dan manfi, kalimat sebelum adatul istisna, kalimat sebelum ghaironya itu berbentuk negatif. Contohnya di sini ma hadara ghairu tarikin atau siwa tarikin. Ma qultu ghairal haqqi, ya. Ma qultu, dan di sini la ta'tamid ala ghairi aw siwallah. Maka mustasnanya itu sama seperti sebelumnya, ya. Apa tadi mustasna? Mustasna itu isim setelah ghairo atau siwa, ya. Isim setelah ghairo atau siwa, ya. Dia wajib harus majrurun bil idhafah. Tarikin, al-haqqi, Allahi, ya. Semuanya majrur. Majrurun dengan apa majrurnya? Kenapa kok bisa majrur? Ya, karena idhafah. Idhafahnya dengan apa? Idhafahnya dengan ghairu atau siwa. Adapun ghairu dan siwa, mereka di-i'rabkan hasba mauqi'ihima minal i'rab. Berdasarkan kedudukan mereka dalam i'rab. Kalau misalkan kita lihat contoh di pertama, ya, contoh pertama, ma hadara ghairu au siwa tarikin. Ghairu di sini adalah fa'il. Tahu dari mana? Karena dia datang setelah fi'il, ya. Datang setelah fi'il dan keadaan dia adalah rafa, maka dia adalah fa'il. Ma qultu ghaira au siwal haqqi. Ma qultu, di kalimat qultu itu sudah ada fi'il dan juga sudah ada fa'il. Maka tinggal kita kurang satu, yaitu maf'ulnya. Maka yang datang setelah mereka, yaitu si ghaira atau siwa adalah maf'ulun bihi. Dapat yang terakhir, ya, di contoh yang ketiga, sebelum ghairu dan siwa itu ada ala, ya, ada ala. Maka karena ala ini adalah salah satu harfu jar, maka otomatis ghairu dan siwa berubah harokatnya menjadi majrur, menjadi kasroh, ya. Ala ghairi atau ala siwa Allah. Ustaz, siwa itu kan apa, harokat terakhirnya nggak ada. Kita mengi'rabkannya bagaimana? Ya, i'rabnya ya sama aja, tetap aja. Kalau misalkan di atas siwa fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah fi akhirih. Terus yang kedua siwa mansubun, apa maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathah muqaddarah fi akhirih. La ta'tamid ala siwa Allah. Siwa ismun majrurun bi ala wa alamatu jarrihi kasrah muqaddarah fi akhirih. Ya, seperti itu. Oke, sebelum masuk ke istisna bi khala wa ada wa hasya, apakah ada yang mau ditanyakan? Insya Allah gampang sih istisna khala, ada sama hasya. Tafadhol. Gue yang contohnya misalnya layanal majida itu berarti goirunya gimana, Set? Kalimat Ya, kif. layanal majida goirul amilin itu goirunya tuh gimana, Set? Itunya La mengetahui. yanalul majda ghairul amilin. Oke. Kita tulis ya. Nah, yanalu al majda ghairu amilin. Oke. La yanalu. Sebelumnya kita lihat ghairu di sini dia adalah adatu al istisna. Kalimat sebelum ghairu yaitu la yanalul majda, apakah di sini ada apa namanya? Apakah di sini ada mustasna minhunya? Apakah di sini ada mustasna minhunya enggak? Amilin, ya. Amilin. Amilin ini termasuk apa namanya yang mendapatkan al-majda enggak? Ya, termasuk, berarti di sini ada mustasna minhunya.
Ini masuknya kemana ini? Ya, karena ini bentuknya negatif ya. La yanalu. Tahu dari mana negatif? Ada huruf la di sini. Masuknya kemana? Yaitu masuknya adalah tam manfi. Ya, tam manfi. Berarti bisa ghaira, bisa ghairu. La yanalul majda ghaira amilin, bisa atau juga la yanalul majda ghairul amilin. Ya, seperti itu. Paham, Haikal? Oke, paham Ustaz. Baik. Soal akhir. Tat, Naam. habis siwa harokatnya apa, Tat? Habis siwa sama aja kayak ghairu ya. Siwa sama ghairu itu sama aja loh. Kalau misalkan ini kan istisna nakis manfi ya. Kalau misalkan istisna nakis manfi maka si isimnya itu majrur ya. Kalau misalkan kondisinya dia adalah tam mujab, apa itu tam mujab ya? Yaitu positif, kalimat sebelum ghaironya atau siwanya itu positif ya. Kalimat sebelum ghairo atau siwanya itu positif dan juga mustasna minhunya disebutkan, maka bisa toriqin atau toriqon, bisa majrur atau bisa juga mansub. Nah, kalau tadi yang nanya gimana? Soalnya ini kan ada 3 keadaan ya, ada 3 keadaan. Nah, yang mau ditanyakan yang mana nih? Karena siwa sama ghairo itu sama aja ya, sama aja. Maksudnya apakah kalau misalkan kita ganti ghaironya dengan siwa itu nanti mustasnanya si mustasna ini berubah harokatnya? Enggak, sama aja, tetap aja ya. Mau itu ghairu, mau itu siwa, ya kedudukannya kaidahnya sama, kaidahnya tetap seperti ini ya, kaidahnya tetap seperti ini. Tidak ada yang berubah. Kaif. Soal akhir. Sebelumnya yang nanya tadi gimana? Paham nggak? Udah paham, Tat, udah paham. Baik. Soal akhir. Ustaz, berarti konsepnya sama kayak yang tadi, Ustaz. Iya. Ya kurang lebih seperti tadi lah. Soal akhir. Kalau ini cuma 2 ya, yang khola sama ada ini cuma 2 dan gampang banget ini kalau menurut nah. Baik, mana anggap tidak ada pertanyaan? Kita masuk ke istisna bi khola wa ada wa hasya ya. Khola ada hasya ini bisa kita bilang dia itu bisa kita bilang dia itu fi'il, bisa juga kita bilang dia itu adalah harfu jar ya. Jadi khola ada sama hasya bisa kita masukkan ke dalam fi'il, bisa juga kita masukkan ke dalam huruf jar ya. Ini surah tsaniyah. Nah, maka konsekuensinya bagaimana? Konsekuensinya adalah kalau misalkan di sini nggak ada tuh yang tam mujab, tam nakis, enggak. Intinya adalah kita fokuskan hanya pada si khola ada sama hasya dan juga isim setelahnya ya. Sebagaimana yang Anda bilang tadi, khola ada sama hasya itu bisa kita bilang mereka itu masuk ke fiil, bisa juga kita bilang mereka itu masuk ke huruf jar. Maka kalau kita menganggapnya ya, menganggap si khola ada ya, di sini khola lagi ya, harusnya hasya ya. Kalau misalkan kita menganggap 3 tersebut adalah sebagai fi'il ya, maka kita harus menjadikan isim setelahnya itu mansubun ya. Mansubun. Ya, harus mansub. Ya. Harus mansub. Kalau misalkan kita menganggapnya adalah sebagai fi'il. Nah, kalau misalkan kita menganggap mereka itu sebagai huruful jar, ya otomatis harus majrur isim setelah mereka ya. Kholal wardi. Ini kurang ro ya. Kholal wardi, ada syati, khola masjidin ya. Nah, kita nggak perlu kita kalau misalkan di istisna bi khola ada sama hasya ini kita nggak perlu lihat apakah dia tam mujab, apakah dia tam manfi dan lain sebagainya ya. Intinya kita fokuskan pada si khola ada
sama hasya. Kalau misalkan kita mau menjadikan dia itu sebagai fi'il, maka harus mansub. Kalau misalkan kita mau menjadikan dia sebagai harfu jar, maka harus majrur. Ya, itu kalau misalkan polosan ya, kita anggapnya polosan ini. Khola ada sama hasyanya. Beda lagi keadaannya kalau misalkan kita nambahin ma sebelum khola ada sama hasya. Ya. Di sini ada ma. Ma khola. Ma ada. Ya. Ini ma khola lagi harusnya ma hasya. Ya. Nah, kalau misalkan kita tambahin ma sebelum khola ada sama hasya, maka isim setelahnya itu wajib mansub. Ya. Wajib mansub. Mansub. Kenapa? Karena maf'ulun bihi. Seperti itu. Ya. Baik. Hal min soal. Artinya khola, Bos. Artinya itu sama aja. Kecuali. Ini ya. Artinya itu mereka tuh. Kalau misalkan kita terjemahin. Ghairo, siwa, illa. Ada, khola. Kalau misalkan kita terjemahin. Secara terjemahan. Apa namanya. Terjemahan global itu artinya kecuali ya. Coba kita terjemahkan ya. Qataftul azhar ma khala al-ward. Saya petik semua bunga kecuali mawar, kecuali bunga mawar. Ya. Ma khala itu ya bisa juga artinya selain ya. Ya intinya adalah artinya itu imma kecuali, imma selain ya. Intinya adalah kalian mau nerjemahin pakai selain, mau nerjemahin dengan kecuali, sama aja. Seperti itu. Soal akhir. Ustaz, contoh surah yang pertama, Tat, yang kholak wada. Tat. Ini, oke. Tayyip. Ya. Anda gimana? Oh, berarti bedanya sama... Oh, ya, paham, Tat, paham. Ya, kalau misalkan yang awal ini, ente mau nganggap dia fiil, mau nganggap dia apa namanya harfu jar, ya terserah ente, boleh dua-duanya. Ya. Tapi ada Sama aja. Ya, tapi ada konsekuensinya ya. Kalau misalkan ente nganggapnya itu dia fiil, harus mansub setelahnya. Kalau ente nganggap dia itu sebagai harfu jar, harus majrur. Majrur itu nggak mesti dengan kasroh ya. Majrur itu keadaan, ciri-ciri majrur itu ada kasroh, ada ya, ada fathah. Ya. Tayyib. Soal akhir. Karena sebenarnya ini gampang, khola ada hasya nih. Tayyib. Tidak ada pertanyaan? Mafhum ladal jami'? Insyaallah. Tayyib. Insyaallah. Tayyib idzan. Kalau misalkan paham semua, ya nashkurukum ala husnil musyarakah fi hadhihi lailah. Semoga bermanfaat ilmunya. Tetap jaga kesehatan ya. Stay safe. Narakum ala khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran jazilan. Syukran, Ustaz. Wa Jazakallahu khairan, Ustaz. fiikum jazakumullah.